Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo pemirsa, senang sekali kami berdua hadir kembali di hadapan Anda. Tentunya selama beberapa waktu ke depan kami akan menyajikan beragam informasi seputar Kota Parepare dalam Apa Kabar Parepare edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manika dan saya Yusriadi Sugiarto. Inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu bersama Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Parepare menggelar bakti sosial donor darah dalam rangka memperingati HUT Bawaslu ke-12 di kantor Sekretariat Bawaslu Kota Parepare. Berikut informasinya untuk Anda. Dalam rangka memperingati HUT Bawaslu yang ke-12, segenap pegawai dan staf Bawaslu Kota Parepare menggelar aksi sosial berupa donor darah yang bekerja sama dengan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Parepare di kantor Sekretariat Bawaslu Jalan Lasiming pada Rabu 8 April 2020. Ketua Bawaslu Kota Parepare Muhammad Zainal Aznun SIP mengatakan, aksi sosial donor darah di Sekretariat Bawaslu diikuti sekitar 17 orang pegawai dan staf yang berhasil mengumpulkan 10 kantong plastik dari para pendonor yang dilakukan secara selektif oleh tim dari PMI Kota Parepare. Ya, dari pendaftar kemarin kurang lebih 17, tetapi semua melalui seleksi. Tetap kami bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia khusus Kota Parepare dan terkumpul kurang lebih 10 kantong darah tadi karena tetap melalui seleksi. Jadi seleksi yang dilakukan PMI yang ada rekam jejak penyakit dan ada halangan-halangan itu tidak dilanjutkan oleh PMI. Selain mendonorkan darah, pihaknya juga akan membagi-bagikan masker sebagai bentuk kepedulian dalam menghadapi pandemi COVID-19 sebagaimana tema HUT Bawaslu, yakni bangun solidaritas kebangsaan melawan COVID-19. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran, karena satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Masker menjadi salah satu barang yang wajib digunakan saat beraktivitas di luar. Untuk mengakali kelangkaan dan melonjaknya harga masker, ibu-ibu Persik menjahit sendiri masker dan rencananya akan dibagikan kepada masyarakat. Dalam memerangi penyebaran virus corona, tidak hanya dilakukan oleh para petugas medis dan petugas yang berjaga di posko penanganan penyebaran COVID-19, namun juga dilakukan oleh para ibu Persatuan Istri Tentara. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Persit Kartika Chandra Kirana, Koordinator Cabang Korem 141 Todopuli, serta Kodim 1405 Malusetasi, dengan penuh kepedulian, para ibu-ibu Persit Kodim 1405 Malusetasi meluangkan waktu membuat masker dari kain untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kelangkaan masker di pasaran menjadi motivasi bagi ibu-ibu Persit untuk bergerak dan berinisiatif menyalurkan keahliannya membuat masker berbahan kain. Hal ini diperuntukkan bagi para prajurit dan masyarakat. Komandan Kodim 1405 Malusetasi Letnan Kolonel Kavaleri Alisya Putra Siregar mengatakan bahwa ide pembuatan masker tersebut muncul atas inisiatif para ibu-ibu untuk mengantisipasi ketersediaan di apotik. Minimal masker ini bisa digunakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang kini perlu kita waspadai bersama. 5 Malusetasi saat ini berupaya untuk mencegah penyebaran COVID dengan memberdayakan kegiatan salah satunya Persit
mencoba membuat untuk seluruh personil jumlah 200 masker yang digunakan dengan standar masker buatan sendiri. Pada masker ini kita menggunakan tisu sebagai salah satu penyaring yang akan dimasukkan di antara lipatan masker. Setelah tisu dimasukkan ke dalam masker sehingga menyaring udara, semoga masker ini bisa berguna dan bermanfaat menyaring virus. Akan kita coba dengan menggunakan api dan kita coba kita hembus. Ternyata api tidak mati, namun kita tetap bisa bernapas dengan proses masker non medis yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, juga untuk personil Kodim 1405 vegetasi. Masker ini juga bisa diganti tisunya, kemudian bisa dicuci untuk digunakan kembali. Terima kasih, selamat berjuang. Erwin TV Peduli mengabarkan. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa. Sebagai bentuk sinergitas dalam penanggulangan penyebaran virus COVID-19, tim gugus penanggulangan pencegahan penyebaran virus intens melakukan pemantauan di 3 posko terpadu yang ada di Kota Parepare. Berikut informasinya untuk Anda. Tim gugus penanggulangan pencegahan penyebaran virus corona di Kota Parepare secara berkesinambungan terus melakukan pemantauan di 3 titik posko terpadu yang ada. Kegiatan ini selain memantau petugas yang ada di setiap posko tersebut, juga memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan arahan pimpinan. Hal tersebut diungkapkan PLT Kepala Dinas Perhubungan yang juga Kepala Dinas Kominfo Parepare HM Iskandar Nusu SSTPMSI usai melakukan pemantauan di 3 posko yang ada di Kota Parepare pada Rabu 8 April 2020. Pemantauan ini memang intens dilakukan bersama TNI Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya sebagai bentuk sinergitas dalam penanggulangan penyebaran virus corona di kota ini. Jadi kami dari tim gugus kota Parepare secara berkesinambungan melakukan pemantauan di 3 posko terpadu batas kota di Kota Parepare ini. Dan tadi kami bersama Kadis Kesehatan melihat langsung kondisi personil, kemudian melihat kesiapan personil dalam mengantisipasi arus kendaraan, termasuk pengalihan kendaraan yang akan masuk keluar kota maupun kan terkait dengan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan apabila diperlukan. Kemudian ke pemantauan ini memang harus intens kita laksanakan dan bersinergitas dari unsur TNI Polri, dari BPBD, Satpol PP, petugas kesehatan, dalam hari ini Puskesmas, serta Dinas Perhubungan Kota Parepare. Jadi sekali kami harapkan kepada seluruh masyarakat untuk pengendara apabila yang ingin melintas Kota Parepare agar mengalihkan kendaraannya untuk masuk ke jalur alternatif yang telah ditentukan. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Stunting mengancam anak-anak Indonesia. Stunting adalah kekurangan gizi kronis pada balita yang ditandai kondisi badan lebih pendek dari standar panjang atau tinggi seumurnya. Lebih dari 1/3 atau 9 juta balita Indonesia mengalami stunting. Balita stunting mudah sakit, perkembangan otaknya terhambat.
Kelak di sekolah, dia sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting berpenghasilan 20% lebih kecil dibanding dengan anak tumbuh optimal. Kerugian ekonomi negara akibat stunting mencapai 3% dari produk domestik bruto, atau sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Salah satu penyebab utama balita stunting adalah anak sering terkena diare yang disebabkan perilaku buruk buang air besar sembarangan dan sulitnya air bersih. Akibatnya, gizi anak terkuras. Selain itu, gizi yang tersisa habis terpakai melawan penyakit. Ususnya pun sulit mencerna asupan gizi. Lebih dari 51 juta orang Indonesia masih buang air besar sembarangan. 13% rumah tangga Indonesia masih menggunakan air yang tidak layak. Pemerintah harus tingkatkan kesehatan lingkungan dengan berinvestasi di program sanitasi total berbasis masyarakat. Agar semua rumah tangga memiliki jamban sehat dan akses air bersih, pemerintah juga harus bekerja sama dengan semua pihak dalam menyadarkan masyarakat mencuci tangan dengan sabun yang bisa menurunkan angka diare sampai setengahnya. Selain itu, peningkatan gizi untuk 1000 hari pertama kehidupan perlu dilakukan. Ini semua bisa membantu turunkan angka stunting. Jika angka stunting turun, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Investasi untuk mencegah stunting menjanjikan keuntungan 48 kali lipat. Artinya, jika kita berinvestasi 100 juta saja, keuntungannya bisa mencapai 4,8 miliar. Jadikan daerah Anda yang pertama bebas stunting. Semua ada di tangan Anda. Dan masih bersama saya Johar Manikam dalam Apa Kabar Pare-Pare. Selain alat pelindung diri yang mulai langka di saat masuknya pandemi, bahan seperti alkohol dan botol yang kerap kali digunakan untuk antiseptik juga mulai sulit didapatkan di pasaran. Setelah masker dan hand sanitizer menghilang, alkohol 70% dan botol spray mulai langka di pasaran dan kini susah didapatkan. Hal ini terlihat di Pasar Lekes di Kota Pare-Pare. Beberapa penjual mulai merasakan kelangkaan dan harganya pun kini berubah drastis sejak pandemi COVID-19 menyerang beberapa wilayah di Indonesia. Untuk menjaga kebersihan diri terutama tangan, tidak sedikit orang kini ketergantungan dengan pencuci tangan berbahan alkohol ini. Sejak langkahnya hand sanitizer, orang-orang kini banyak membuat tutorial cara membuat hand sanitizer yang mudah. Namun untuk membuatnya memerlukan beberapa bahan dan kini orang-orang susah membuat dengan bahan baku yang susah didapatkan di pasaran. Hal tersebut diungkapkan Ida selaku penjual kosmetik di pasar. Menurutnya, sejak pandemi COVID-19, alkohol 70% yang sering dipakai untuk membersihkan make up kini mulai langka. Selain itu, wadah seperti botol spray kini stoknya juga mulai berkurang dan harganya pun telah naik berkali lipat. 10.000, dulunya 4.000, sekarang menjadi 10.000. Ini selain kan ini ada alkohol ya untuk make up biasa. Iya. Itu bagaimana stoknya sekarang? Alkohol? Iya. Stok alkohol sekarang, alkohol juga menipis dan harganya pun cukup tinggi. Tapi tidak seperti harga biasanya. Stoknya masih dapat ada? Iya, stok ada tapi tidak terlalu banyak juga. Iya. Kalau harganya sendiri ikut naik ya? Harga juga ya naik, sama di botol spray. Itu saat ini banyak orang cari ya? Iya, banyak orang cari yang alkohol mau pakai campur antiseptik toh? Iya. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana melakukan penyuluhan atau komunikasi, informasi, dan edukasi kepada warga tentang upaya pencegahan virus COVID-19 di Kampung KB Percontohan tingkat kota Kelurahan Watang Bacukiki. Berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah Kota Pare-Pare melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB bersama pemerintah Kelurahan Watang Bacukiki dan Babin Kamtibmas turun melakukan penyuluhan atau komunikasi informasi dan edukasi kepada warga tentang upaya pencegahan virus corona di Kampung KB Percontohan tingkat Kota Kelurahan Watang Bacukiki pada Rabu 8 April 2020. Tim dari Dinas PPKB Kota Pare-Pare ditemani Lurah Watang Bacukiki Supardi berkeliling menggunakan kendaraan mobil unit penerangan keluarga berencana untuk meneruskan himbauan pemerintah tentang cara menghindari atau mencegah penularan virus corona di lingkungan masyarakat.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan DPPKB Kota Parepare, Haji Pawe mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran warga agar ikut meringankan kerja pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona di Kota Parepare. Ya, ini dalam rangka memutus mata rantai penularan penyakit corona. Dihimbau kepada semua masyarakat untuk memakai masker, kemudian dilarang berkumpul di tempat-tempat ramai, sehingga hal ini bisa memutuskan mata rantai penularan penyakit corona yang saat ini sementara muncul di permukaan. Saya kira ini yang paling penting sekali untuk kita selalu sampaikan ke masyarakat. Camat Bacukiki Saharudin mengapresiasi kepedulian yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sudah mau turun berpartisipasi membantu pemerintah Kelurahan Watang Bacukiki dalam memberikan kesadaran kepada warga akan pentingnya mematuhi himbauan pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Andi TV Peduli mengabarkan. Saudara, mengantisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah Bacukiki intens melakukan upaya pencegahan dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di fasilitas umum. Untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran atau penularan virus corona, pemerintah Kota Parepare melalui Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan di 4 kecamatan di Kota Parepare telah melakukan berbagai upaya termasuk melakukan penyemprotan dan edukasi warga agar terhindar dari wabah virus corona. Di Kecamatan Bacukiki sendiri, pemerintah setempat telah melakukan penyemprotan disinfektan secara masif di area fasilitas umum dan pemukiman warga. Selain melakukan penyemprotan, pemerintah kecamatan juga secara aktif memberikan edukasi kepada warga guna menghindari penyebaran atau penularan virus corona. Camat Bacukiki Saharudin mengatakan, di wilayahnya saat ini, selain aktif melakukan penyemprotan disinfektan, juga aktif melakukan patroli malam untuk melakukan sosialisasi kepada warga agar menghindari aktivitas keramaian. Untuk melaksanakan suatu kegiatan bagaimana penyebaran virus corona ini bisa dihentikan dengan cara pertama-tama kita langkah adalah penyemprotan untuk tempat-tempat umum, lokasi umum, pasar, swalayan, dan sekarang ini kita sisir lagi ke rumah-rumah setiap warga. Menurut Camat Bacukiki, penyemprotan disinfektan ini rutin dilakukan setiap 4 hari sekali. Selain pemerintah setempat, warga di Kecamatan Bacukiki juga sudah mulai sadar untuk melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri. Andi TV Peduli mengabarkan. Dan berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriadi Sugierto. Dari saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa saksikan program-program kami lainnya di TV Peduli Inspirasi Parepare. Terima kasih dan sampai jumpa.